Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Jadi seringkali masa depan itu bisa kita ciptakan, masa depan itu bisa kita bangun. Jadi kalau saya sering dengar orang, oh masa depan udah di tangan Tuhan dan sebagainya. I don't believe that, saya nggak percaya itu. Karena saya percaya Tuhan tidak akan mengubah nasib sebuah kaum kalau kaum itu tidak mau mengubah nasibnya sendiri. Saya sangat percaya itu. Jadi artinya nasib Anda yang membangun. Kalau takdir memang sudah digariskan sama Tuhan. Takdir Anda pria, ya takdir Anda pria gitu. Anda jangan merubah takdir jadi wanita, nanti lucu jadinya, ya kan? Nggak pria, nggak wanita. Itu melawan takdir. Tapi kalau nasib itu Anda bisa bangun. Nah, di sini ada beberapa nasib yang bisa Anda bangun sejak Anda muda. Jadi ada 5 hal sederhana yang tidak kamu sadari, tapi bisa menentukan masa depan. Nah, jadi gini ya, sahabat entrepreneur, sahabat SB30 yang saya cintai, niscayalah sebenarnya nasib itu bisa kita bangun, masa depan itu bisa kita bangun, dan itu tidak terjadi dalam 1-2 tahun, tapi bisa 5-10 tahun. Tapi kalau kebiasaan ini Anda bangun 5-10 tahun dari sekarang, niscaya nasib itu akan terjadi. Yang pertama, orang terdekatmu itu akan sangat menentukan nasibmu. Jangan pernah berharap kalau Anda mau jadi miliarder, kalau orang terdekatmu tidak satupun miliarder. Tidak akan pernah bisa. Ya. Loh Pak, kalau orang-orang teman-teman terdekat saya, orang-orang biasa, bagaimana? Ya sudah, nasib Anda 5-10 tahun ke depan, nggak ada bedanya sama teman-temanmu sekarang. Karena 5 teman terdekatmu sekarang akan menentukan masa depanmu. Loh Pak, bagaimana kalau saya kehilangan 5 teman terdekat, nanti saya dicap sombong, saya dicap orang yang tidak punya toleransi sama teman, sombong dan sebagainya. Ya that's it, itu cara berpikir orang rata-rata gitu. Wah, channel SB30 membuat saya dijauhi teman. Saya sudah sering berkata bahwa 5 teman terdekat menentukan masa depan Anda. Channel ini nggak ada hubungannya dengan Anda itu mau jadi sombong. Anda hari ini, saya nggak pernah membahas itu. Oh, channel ini menjauhkan saya dari teman-teman lama saya nggak pernah ngomong itu. Channel ini adalah pilihan hidup. Anda mau jadi miliarder nggak? Kalau nggak mau ya sudah. Tinggalkan channel ini sekarang juga. Unsubscribe channel ini sekarang juga. Ya silakan kembali pada teman-teman lama Anda yang Anda nyaman dan Anda nggak dicap sombong, Anda tetap ketawa gembira ria sama mereka gitu. Ya kan? Nggak ada larangan gitu. Tapi kecuali kalau Anda memang benar-benar mau hidup maju dan berbeda, silakan keluar dari katak dalam tempurung. Silakan keluar dari lingkungan yang ada. Silakan Anda meninggalkan teman Anda yang tidak bisa membuat Anda maju. Sakit, sakit. Tapi jangan merasa bersalah. Karena meninggalkan teman itu nggak usah merasa bersalah. Karena itu pilihan hidup. Oke? Nah yang kedua. Kebiasaan yang kamu lakukan hari ini. Saya selalu bilang jangan pernah berharap terjadi perubahan hidup kalau kamu masih melakukan hal yang sama. Kamu tidak akan mengubah badan kamu menjadi lebih berotot kalau kamu masih makan makanan yang sama. Kamu harus makan makanan yang tinggi protein, kayak protein baru bentuk fisikmu berubah. Itu sudah hukum sainsnya. Nggak ada ceritanya orang makan makanan yang sama, badannya jadi kayak Aderai, itu nggak mungkin. Itu sudah jelas tidak mungkin. Aderai makanannya apa? Ya jelas makan yang kamu tidak makan. Saya dengar kalau mau kontes saja satu hari telur 40 butir, 50 butir. Saya punya teman itu Igets itu. Ya kan, salah satu manusia terbesar sekarang di Indonesia. Dia bilang kalau saya mau kontes satu hari makan telur itu sampai 50 biji. Ya gimana badannya nggak kayak monster gitu. Nah kamu satu hari makanannya apa? Lebih banyak karbonya atau apa? Sama. Kantong kamu tidak akan gendut, rekening kamu tidak akan gendut kalau teman kamu rekeningnya kurus semua. Itu fakta. Ya kan? Oke. Yang ketiga, percakapan yang kamu lakukan hari ini. Conversation, percakapan, komunikasi. Jadi kata-kata yang kamu sugesti dalam diri sendiri, kata-kata yang kamu ucapkan dalam diri sendiri, kata-kata yang kamu ulang dalam diri sendiri. Itu akan menentukan apa yang kamu lakukan hari ini. Self-talk atau kata-kata yang kamu ucapkan.
Selain saya ajarkan, saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Kamu tidak akan pernah bisa sukses kalau kamu nggak cinta diri kamu. Terima diri kamu apa adanya. Kamu jangan compare diri kamu dengan orang lain, karena nggak ada yang perlu di-compare. Terimalah diri kamu apa adanya. Kamu punya keunikan yang orang lain nggak punya. Saya sangat bahagia. Jangan berharap kamu sukses kalau kamu nggak bahagia dengan keadaanmu sekarang. Ya. Terus yang keempat, buku yang kamu baca hari ini. Jelas. Jangan pernah harus jadi miliarder kalau cuma setiap hari tontonannya buku-buku gosip. Ya kan, buku-buku yang nggak ada faedah, buku-buku kartun. Nggak bisa. Buku yang kamu baca akan menentukan kamu akan jadi siapa. Gitu. Dan buku-buku seperti itu seringkali di sekolah nggak ada. Di kampus nggak ada. Yang ada buku pelajaran kalau di kampus. Kamu mau jadi orang seperti apa ya kamu harus baca bukunya siapa. Buku Badai Pasti Berlalu yang saya ciptakan ini rangkuman dari ratusan buku. Dan ratusan peristiwa yang saya alami sendiri. Baru jadi buku ini. Makanya buku ini harganya mungkin cuma 175.000, tapi bukan harga 175-nya. Kalau dengan ratusan peristiwa yang saya alami, badai yang saya alami, dan ratusan buku yang saya baca, apakah setimpal harga 175? Nggak ada artinya harga 175. Jadi berapapun mahalnya buku orang sukses, itu sebenarnya kamu cuma ganti ongkos cetaknya aja. Murah itu kalau dibanding proses hidup yang dia jalani. Oke, nah kamu sekarang satu kali makan malam aja berapa? Habis 100.000, 200.000. Terus besoknya cuma dibuang gitu aja. Ya nggak ada artinya. Tapi kalau kamu beli buku 175 ini, kamu dapat intisarinya, pelajarannya, kamu terapkan dalam hidup, kamu dapat 1-2 ide aja, enggak perlu semua, 1-2 ide aja, kamu bisa terapkan dalam hidup kamu, 5-10 tahun dari sekarang, saya percaya jamin uang kamu akan jauh lebih berpuluh ratusan, bahkan ribuan kali lipat dari 175. Tapi kamu satu kali makan malam di restoran mahal, terus jadinya apa? Dapat gengsi doang, dapat foto di Instagram, cuman ngemis like, dan nasib kamu nggak akan berubah. Itu yang keempat. Yang kelima, makanan yang kamu makan hari ini, itu akan merubah visi kamu 5-10 tahun dari sekarang. Jadi banyak orang setiap hari latihan, pengen badannya bagus. Nggak bisa. Kamu bisa mengubah badan kamu dari apa yang kamu makan. You are what you eat. Karena tubuh kita mencerminkan apa yang kita makan. Kalau kamu makanannya karbohidratnya lebih tinggi, kalorinya tinggi, tiap hari snack, tiap hari keripik, ya kan, tiap hari gorengan, kamu mau punya badan bagus. Bullshit. Nggak mungkin. Tapi kalau kamu makan tinggi protein, ya kan, contoh saya vegetarian, tapi badan saya kenapa jauh lebih bagus daripada orang-orang yang non-vegetarian? Karena saya konsumsinya tahu, tempe, kedelai itu tinggi. Saya orang Indonesia, jadi makanan tempe itu tinggi. Loh Pak Chandra nggak asam urat. Kapan saya asam urat? Asam urat itu kan uric acid. Itu kan purin tinggi purin. Nah kalau Anda makanannya jeroan, ampela, ya jelas asam urat. Jeroan ampela itu kalau di orang fitness itu makanan sampah. Di Indonesia dijadikan soto. Soto jeroan enak katanya. Nggak boleh. Karena itu kan usus, jeroan. Itu kan makanan yang dibuang. Makanya orang kalau fitness itu kan cuma makanannya dada putih dan sebagainya. Jeroan ampela mana boleh dimakan. Itu makanan pembuangan dan Anda makan itu. Ya Pak, dari mana kamu dapat gizinya? Ya kan, soto jeroan. Enak Pak. Ya jelas saja enak. Enak stroke-nya nanti. Ya kan? Makanya banyak orang tanya, Pak Chandra kok mukanya seger ya? Usia 40 lebih tapi kok wajahnya seger. Lah, apa yang kamu makan? Dan itu tidak terjadi 1-2 tahun. Apa yang kamu konsumsi itu menentukan pola hidup kamu gitu. Nasib kamu, masa depanmu gitu. Ya, jadi kalau kamu hari ini nggak terlambat, kamu nonton video ini, silakan ubah kata-katamu setiap hari, silakan ubah yang kamu makan setiap hari, silakan perubah self-talkmu setiap hari ini. Ketika kamu nanti usia 30, 40, 50, hidupmu akan berubah. Di YouTube kan banyak. Orang yang baru mulai olahraga 60, tapi 70 badannya bagus transformasinya. Nggak ada yang kata terlambat. Lebih bagus kamu sadar sekarang. Oke? Ya, selamat mencoba. Nasib kamu, saya doakan masa depanmu berubah. Sukses selalu dan salam hebat luar biasa.